nang saekong nang gamuk tadi daripada nang kurus. Nah, taharap nang gamuk tadi saekong, walaupun saekong ketimbang dua ekong tapi kurus-kurus. Nah itu kan. Nah atau ujarnya tadilah, nah walaupun pulang misalnya nang dua ekong nang kurus ini putih-putih warnanya. Ada nang saekong gambok tadi warnanya misalnya pindah kuning-kuning, pada adanya ada putih tadi kan, tapi biar putih tapi kurus, tetap ada nang kuning asal gemuk. Nah itu kan asal gemuk. Nah kemudian seterusnya bahwa syarat kurban jika ada ia daripada unta hendaklah ada umurnya genap 5 tahun. Apabila unta itu kada sah dijadikan kurban kecuali umurnya sudah mencapai 5 tahun, itu unta. Dan jika ia daripada lembu atau kerbau atau kambing, maka hendaklah umurnya genap 2 tahun. Nah apabila sapi atau kerbau atau kambing umurnya mencapai 2 tahun. Dan jika ada ia daripada biri-biri, maka hendaklah ada umurnya genap 1 tahun. Tapi kalau biri-biri kibas 1 tahun sudah masuk kurban. Nah kalau biri-biri, jadi berbeda lawan kambing. Tetapi jika sudah gugur, tetapi jika sudah menggugurkan ia akan giginya sebelum usia 1 tahun, maka cukuplah biri-biri itu dijadikan sebagai korban. Asal semulanya biri-biri tadi umurnya harus genap 1 tahun. Tapi apabila giginya jadi begitu besar kapinggahan, pinggahan orang kampung nyambat. Tapi apabila sebelum 1 tahun umurnya hanya 11 bulan, tapi giginya sudah pinggah, sudah jatuh, giginya sudah gugur, itu pun sudah boleh dijadikan sebagai binatang kurban kalau biri-biri. Nah, dan lagi disyaratkan bahwa hendaklah kurban itu selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Nah, cari binatang kurban itu nasihat. Nah, jangan ada aib yang sampai dengan aib itu dagingnya, nilai daging itu kurang. Jangan. Nah, apalagi ini sapinya cacingan begini, jangan lagi. Nah, itu penyakitan, hati-hati mencari binatang kurban. Nah, maka tiada cukup jika ada kurban itu berkudis. Nah, dan jika sedikit sekalipun kudisnya, sapi itu kurang sehat, pinabak kuring. Jangan dijadikan kurban walaupun kurengnya itu ada banyak, kita sedikit tabak kureng, tetap ada dibolehkan. Nah, dibolehkan. Terkait paku di keranjang ini. Oh, terkait paku di kurungannya tuh. Jadi kuring gitu Nah, bila cintakan kureng tadinya sapi itu bak kureng. Kan bila jabak kureng itu kan tuh penyakit. Nah, karena apabila jabak kureng di segi kulit, di sekitar kureng itu kan akan dibuang, ada cagar dimakan. Nah, itu kan nilai daging itu akan kurang. Nah, itu kan akan kurang. Jadi cari. Ya. Itu biasa di jalan pemuda orang maatar sapi beterak. Nah, pesanan bubuhannya sekalinya di waktu menurunkan dari muter terak nengen itu rupanya kaki tinggian betimbai sapi pas patah betisnya. Nah, patah betisnya nenek, maka mata lima anu pak hari sok hari raya kan hari tadinya matar patah betisnya. Nah, kejadian ketinggian teraknya kok betimbai sapinya. Nah, jadi ujar tukang atar kada apa-apa juga hajatnya sehat aja nenek. Nah, lantaran takajut korban dari betisnya patah nenek kan, hanya sehat aja asal cepat aja disumbali besok ada di semingguan, kalau di semingguan tayna kan menjadi koros tayna. Bubuhnya ragu-ragu juga. Nah, berarti mana lipon? Ya kok kalau sudah dilihat kalian cacat patah tuh cacat ngarangnya, kada dibolehkan jadi akan korban. Nah, cacat sudah. Ya kan? Nama atar tadi itu diboleh aja nyakulir gede. Tapak sapi yang mengusahakan ya kok ada boleh dijadikan korban itu sudah kelihatan cacatnya patah lipa-lipa betisnya ini. Nah makanya apa aja, nah jago kayak apa aja bicaranya jangan sapi orang ini karena kesalahan menurunkan sebab sudah tahu kerak tinggi itu karena apa maka dicaburakan. Nah orang tuh kayak pak bertangga kotornya kan kadang dicaburakan patah betisnya sapinya gana patah. Jadi pengampunnya ada apa-apa juga aja, ada cacat, mana sejangan nang sok aja nyembeli kan, temennya sampai mingguan kali cacat, sobat bangkak kan, dok ada yang ada bangkak, bila patah kau cacat tuh. Nah,
Nah, jadinya kan cari binatang itu jangan mengbakubis. Nah, walaupun sedikit karena jadinya itu akan menghilangkan atau akan mengurangi daging-daging yang dimaksud. Hanya seterusnya pulang tersebut di dalam kitab Majmu' daripada segala sahabat imam-imam Syafi'i radhiyallahu an bahwasanya mereka tidaklah mencukupkan yang bunting dijadikan sebagai kurban. Nah, jadi kita sahabat-sahabat ulama di kalangan Imam Syafi'i tidak membolehkan binatang kurban itu binatangnya hamil. Nah, sapi hamil, sapi mengandung dijadikan kurban. Nah, itu hanya kurang seterusnya Imam Ajra'i, kata Syekh Imam Ajra'i, dan menjajamkan dengan dia Syekh Abu Hamidin dan segala mereka yang mengikut beliau, dan itulah yang disahkan oleh Syekh Imam Syarbaini di dalam kitab Al-Bukhari, dan yang diperbagaikan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Tiada mencukupi karena bahwasanya bila ia lahir dasar kada berekor atau kada memiliki sosok, ujarnya boleh dijadikan kurban berbeda itu. Nah, dan demikian lagi ujarnya tidak boleh, dan demikian lagi cukup dijadikan kurban binatang yang dikabiri. Maksud dikabiri ini jadinya karena menghilangkan kemaluannya itu, tiada mengurangkan akan dagingnya, hanya adalah ia menambah dia. Binatang dikabiri, biar bahasa kita jaka bahasa hulu sungai, binatang dikabiri ini binatang itu binatang jantan. Nah, sapi atau kerbau, lalu biji kemaluannya dipotong, biji palirnya itu dipotong. Nah, dengan tujuan supaya binatang ini jangan kawin apa segala. Nah, karena apabila ada kawin binatang ini cepat gemuk, cepat lama. Nah, hal itu jadinya kada apa-apa untuk dijadikan kurban. Nah, boleh dijadikan kurban. Berarti boleh juga lah. Boleh aja. Tahun semalam mulai palirnya sebagiannya aja. Jadi bakal kalah sama orang saya jadi besarang sudah. Jadi walaupun kan dihilangkan keduanya dari asal deh. Nah, lantaran dimaksud mestinya ini kan kami jadikan kurban, ini sapi jantan supaya jangan kawin apa segala. Apabila ada kawin sapi ini kan cepat gemuk, lama, tahu dipotong mestinya biji palanya mulai dahulunya dikabiri, jadi bahasa ini kan, maka jadinya hal itu cukup untuk dijadikan binatang kurban. Kenapa? Karena jadinya hal itu tiada mengurangi akan dagingnya, malah ia akan menambah dia. Dan masalah kemaluannya itu tiada maksud memakan dia, karena jadinya rela ya anunya orang kadedah kan memakan kemaluan gitu. Jadi dengan memotong itu malah menambah kegemukannya, menambah dia kan. Dan kemaluannya itu tiada orang bermaksud memakan dia pada adat. Karena pada adat orang-orang kan memakan itu. Tetapi adalah setengah ulama mengharamkan memakan dia, malah ada setengah ulama yang ada membahayakan memakan itu. Karena apakah sebabnya? Nah, kita belum tahu juga. Hanya dan demikian lagi mencukupi dijadikan sebagai binatang kurban yang tiada bertanduk tetapi makruh. Binatang itu ada bertanduk, jika binatang kurban ya boleh tapi makruh. Dan tiada mengapa yang patah atau pecah tanduknya patah atau pecah, ya ada apa-apa, boleh dijadikan kurban. Nah, jika tiada mencacatkan ia akan dagingnya, dan tiada boleh dijadikan kurban yang tinggal sekalian gigi, yang hilang sekalian giginya, bersalahan yang hilang setengah giginya, maka yaitu cukup. Jika tiada mencederakan ia akan makannya dan tiada mengurangkan dagingnya. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah dan Al-Bukhari.
Satu binatang tadi kan ada batandok boleh dijadikan korban, atau ada batandok tapi pecah atau patah boleh dijadikan korban. Nah kemudian yang kedua ujarnya binatang nang sekalian giginya samanyaan giginya kadada itu kada boleh dijadikan korban, dan tiada cukup untuk dijadikan korban yang hilang sekalian giginya kadadaan patahan samanyaan. Nah berlainan yang hilang sebahagiannya. Cuma kalau hanya sebahagian hilang maka itu boleh dijadikan korban bila pulang tidak mencederakan akan makannya dan tidak mengurangi dagingnya. Tapi apabila misalnya giginya nang kadadaan tadi lalu makannya kada pati gancang lagi mengakibatkan binatang itu kurus karena kada dapat gigi, kada dibolehkan juga untuk dijadikan binatang korban. Nah, jadi banyak. Jadi artinya kesimpulan kita mencari binatang korban itu hati-hati. Cari nang sehat, cari nang cukup umur, dan hati-hati tadi pulang binatang korban tadi apabila menjadi binatang yang wajib, binatang korban wajib karena dinyajarkan atau ditakyinkan. Takyinnya contoh ditakoni orang, tadi ditanya orang biasanya apa pian lokal sapi atau kami ausin bisa korban. Nah araya maka hal itu menjadi korban wajib. Merujuk dalam kitab ini tadi apabila sudah menjadi korban wajib nang korban diharamkan memakan daging korban tersebut. Nah diharamkan. Jadi aku menilai rata-rata bilang hampir-hampir di kita harusnya belajar korban wajib karena jauh-jauh hari. Nah, kita melakukan binatang lagi sembah korban ya. Takon ya sembah korban juga. Nah, jadi kada salahnya berikhtiar kita bahapik jangan empat anak mengambil manfaat lagi daripada apa yang dikorbankan. Kita kebanyakannya Nah, ini dulu bacaan kita. Jadi masalah korban tadi. Nah bapak-bapak saudara-saudara sekalian, jadi korban tadi asal hukum semulanya sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Nah kemudian apabila binatang korban itu sudah ditentukan untuk berkorban, binatang korban itu sudah dikatakan ketika ditanya orang lesan berkorban, maka menjadi korban wajib. Apabila sudah menjadi korban wajib tadi, daging yang kita korbankan janganlah lagi diambil manfaat, memakan sekalipun kita hindari, disedekahkan ke semuanya. Di dalam mencari binatang korban, carilah binatangnya yang sehat, binatang yang cukup umurnya. Nah sampai di sini adalah kita sudahi Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hajatan man rafa'na wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa ta'lana fa innaka khairul fatihin wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina bi hudaka wa radana bi ridaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Kebanyakan dulu sangat kita